Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di rumah tahfiz atau bah di Lengkong Gudang, dan hari ini adalah hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020. Dan inilah kegiatan yang dilakukan oleh para santri rumah tahfiz atau bah 60, bahwa ternyata diawali dengan pagi sholat subuh, dan ada kegiatan lain yang memang dilakukan oleh mereka untuk bersih-bersih. Nah, inilah habis sholat subuh setelah hafalan. Nah, itulah Ustadz Idam selaku mudir rumah tahfiz T60, dan nanti kita akan sambangin beliau, tapi sebelumnya saya akan shoot dulu beberapa lokasi. Ini saya bicaranya pakai masker. Saya lepas. Nah, ini kan saya shoot satu persatu aktivitas mereka. Dan siapa nama antum? Deo. Deo. Ini apa yang dilakukan, Deo? Bersihin lantai. Bersihin. Tugasnya tiap hari atau satu pekan sekali? Kadang 3 hari sekali. Kalau kotor dibersihin. Oh ya, jadi selalu rutin ya. Iya. Oke. Ini ada beberapa santri-santri yang sudah standby. Ini saya shoot dari beberapa depan dulu. Ini yang Ustadz Idam itu berdiri adalah aula. Nah, aulanya dan di samping kanan saya ini, nah, yang asri ada air mancurnya itu adalah kantor. Inilah kantor rumah tahfiz T60. Nah, akan terlihat, kita nggak masuk dulu karena belum ada kegiatan. Nah, saya akan sambangi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Khaifahul sehat Ustadz. Nah, inilah Ustadz Idam, direkturnya rumah tahfiz T60. Ini Ustadz boleh cerita sedikit tentang kegiatan santri? Ya, karena kebetulan saya datangnya di pagi hari, mungkin Ustadz apa yang mereka lakukan setelah bangun tidur tadi malam? Ya, program kita full tahfizul Quran. Jadi hari-harinya tidak lepas kecuali bersama Al-Quran. Jadi mereka mengartikan khairu jalisin fi zamani kitabun, sebaik-baik orang dan setiap waktunya kecuali dia bersama sebuah kitab, dimaksud adalah Al-Quran. Jadi tiap hari kita bikin program untuk menunjang program kita menyelesaikan hafalan 30 juz mungkin, sehingga setiap harinya terus sama Al-Quran. Sejak bangun subuh mereka sudah harus ngaji untuk menyetorkan hafalan baru setiap harinya, minimal satu muka, satu halaman setiap hari. Itu semua santri atau Semua dari berapa? santri. Semua santri, Pak. Semua santri, dan persiapannya malam dari sejak sore. Jadi dari habis subuh setor hafalan baru, setelah baru kegiatan bersih-bersih seperti ini. Ya, habis itu sarapan pagi jam 9-nya, setelah sarapan mandi jam 9-nya tank masuk lagi untuk murojaah sampai zuhur. Setelah sholat zuhur mereka istirahat qailula, kemudian bangun lagi asar, ngaji lagi sampai jam 5. Setelah itu mereka bisa olahraga, bisa persiapan mandi untuk sholat maghrib. Habis maghrib sarapan, habis maghrib belajar hadis Arba'in Nawawi. Habis isya sarapan sebentar, kemudian lanjut lagi persiapan hafalan baru lagi, mengaji sampai jam 10, bahkan sampai jam 11 malam, kemudian baru istirahat. Itu 24 jam sudah diprogram. Ya. 24 jam diprogram dan santri semua bisa ikuti, Ustadz. Ya, alhamdulillah. Sejauh ini mereka mampu mengikutinya, alhamdulillah, karena mengejar target 3 tahun atau bahkan 2 tahun 30 juz mungkin. Ya, mungkinnya itu yang menjadi beban berat buat para santri.
karena tidak sekedar pernah hafal, tapi memang harus siap dipertanggungjawabkan hafalan yang 30 juz itu. Masya Allah. Karena nanti syarat untuk diwisudanya nanti kan harus diuji hafalan 30 juznya oleh kita dan oleh semua hadirin yang insya Allah akan hadir nanti. Amin. Jadi seperti salah satunya santri itu demokan pada Ya, saat didemonstrasikan ketika mau hendak diwisuda. Masya Allah. Bahkan nanti sebelum wisuda itu mereka ada program mujahadah. Mujahadah selama 1 bulan. Setiap harinya selama 30 hari, tiap hari mereka wajib baca 30 juz tanpa melihat Al-Quran. Namanya tasmi' bil ghaib. Alhamdulillah. Jadi sampai begitu. Insya Allah Ustaz. Nah ini kan sedang ada program penerimaan santri baru. Oh ya betul. Nah ini sebenarnya apa sih yang menjadi keunggulan rumah tahfiz At-Taubah nih? Ya. Ustaz. Sekarang kita memang sedang membuka peluang beasiswa buat calon-calon santri yang akan mondok di rumah tahfiz At-Taubah 60. Keunggulan kita di sini pertama yaitu kita menekankan bahwa santri itu tidak hanya menghafal selesai setor saja, tapi yang paling kita kuatkan adalah murojaahnya, sehingga mereka betul-betul bisa memperkuat hafalan dan daya ingat mereka. Setelah keluar dari pondok, mereka tidak terlalu terbebani untuk mengingat kembali hafalannya, karena sudah didawamkan, sudah dibiasakan sejak dini, sejak mereka menghafal di rumah tahfiz At-Taubah ini. Masya Allah. Kemudian mereka juga nanti akan kita ikutkan sekolah paket tentunya, karena kalau sekolah seperti umumnya mereka akan terkuras waktunya untuk belajar di sekolah. Jadi kalau di sini sekolahnya ikut sekolah paket, belajarnya belajar Al-Quran. Nah, tapi ada satu program lagi, belajar hadis. Belajar hadis arba'in. Jadi ada 2, menghafal Quran 30 juz, khatam hadis arba'in Nawawi, kemudian ada latihan pencak silat. Wah itu ada Ustadz. Jadi termasuk ekskul yang diselenggarakan oleh rumah tahfiz ini. Iya. Jadi ada pembelajaran. Terus kedua ada paket yang diperbolehkan untuk mereka bersekolah umum ya sepertinya. Betul. Biar mereka bisa melanjutkan ke kuliah nanti, ke jenjang pendidikan yang berikutnya. Jadi usia mereka ini sekarang ini di antara apa Ustadz? SMP, SMA? Usia mereka tamat SD, tamat SMP, atau tamat SMA. Kalau yang sudah tamat SMA berarti mereka mempersiapkan diri untuk melanjutkan studi ke kampus. Ya. Jadi yang ditampung di rumah tahfiz ini adalah saat ini untuk apa? Usia SMP, usia SMP dan SMA. SMP dan SMA. Ya, untuk saat ini. Oh, untuk saat Tapi ini kita ya. membuka buat yang usia 13 tahun atau 12 tahun sampai usia 20 tahun. Jadi nanti mereka boleh mendaftar dengan rentang usia tadi. Ya. Dan kalau ada yang ingin belajar dengan seperti sekolah umum SMP atau SMA, bisa ikut dengan kejar paket itu ya. Betul. Dan itu mereka boleh lakukan setiap hari dari mulai setelah aktivitas di rumah tahfiz itu. Mereka boleh ikut kejar paket itu ya Ustaz? Ya betul. Nanti kita akan daftarkan mereka ke sekolah-sekolah, atau kita nanti insya Allah akan kerjasama dengan Kementerian Agama. Dan itu tanpa dipungut biaya kalau yang sekolah paketnya. Jadi kalau sudah kerjasama, tapi nanti akan diadakan sesuai kemampuan wali santrinya. Kalau dia mampunya 100.000, bayar 100.000. Itu nilainya sedekah saja. Kalaupun tak mampu betulan, ya yang penting, yang paling kita kuatkan itu adalah komitmen anak santrinya yang betul-betul harus siap menghafal 30 juz. Masya Allah. Jadi sudah masuk di rumah tahfiz ini, semua sudah disediakan, Ya, semua sudah pendidikan sudah ada. Boleh kejar paket paket A, C ya kalau untuk yang SMP, ABC. Tapi dengan syarat 3 tahun ya, targetnya 3 tahun hafiz. Boleh setengah-setengah. Nah Ustadz, ini terkait dengan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh rumah tahfiz. Boleh tunjukkan Ustadz apa aja? Jadi mungkin ada beberapa ikhwan atau
Ikhwan ya saat ini yang kita bisa. Kita baru buka yang ikhwan. Oke. Nah, belum yang ada yang ini pertama ini fasilitasnya aula ini multifungsi. Sebetulnya niatnya seperti musola, tempat sholat, tempat majelis, mujalasa, au mutolatul durus, tempat mengaji, tempat belajar, tempat berkumpul. Ya, ini makanya ruangannya agak lebih luas dibanding bangunan yang lain. Barakallah. Ya, lanjut Ustaz. Ini bisa menampung banyak orang. Nah, kemudian ini ada yang situ 2 tingkat, itu asrama santri. Nah, Yang bisa menampung sekitar 24 orang. 24 orang santri orang tidur di sana Ustaz. Tidur di sana, ya. Dan alhamdulillah sudah dilengkapi dengan fasilitas AC pendingin. Subhanallah. 2 lantai itu AC. 2 lantai AC. Masya Allah. Iya, AC 2 PK. Wah. Masya Allah, sangat dingin. Tapi masih kurang. Masih kurang. Oh, masih kurang. Kalau besok nambah lagi. Ya, ini dapurnya. Jadi kalau asrama kayu, Ini ruang makan kali Ustaz. Apa ya, to'am? ini dapur. Nah, Ini dapur sekaligus ruang makan. Ya, dapur kering. Oh, Ini dapur. tempat makan. Mhm. Ruang masaknya di belakang. Oke. Ya. Dan ini Itu kantor. sebentar. Tadi yang kita lewatin itu kantor. Ya. Saya sedikit ya agak terlewatkan. Oke, itu tadi kantor. Itu kantor buat staf, buat guru-guru dan buat pengurus-pengurus yang lain. Nah, dan ini ruangan terbuka. Ya, ini ruang terbuka, halaman, dan ini nanti akan kita set buat tempat nyantai, tempat duduk santri. Oh, gitu Ustaz. Nanti akan ada kursi-kursi di sini. Jadi ruangan-ruangan terbuka ini digunakan untuk santri mengaji. Jadi sembari santri itu diperbolehkan untuk mengambil posisinya yang favorit biasanya untuk murojaah sendiri ya. Nah, ini kegiatannya juga pagi hari ini kurang lebih pukul 6. Ini banyak sekali, kebetulan hari Sabtu Ustadz ya. Ya, betul. Jadi ada si Bibi gitu ya. Terus juga santri masing-masing punya kegiatan yang sudah ada jadwalnya, sudah terprogram. Jadi sembari refreshing juga Ustadz ya. Betul. Nah, ini adalah tempat tidur ya. Ya, asrama. Tempat tinggal Nanti kita akan lihat apa saja fasilitas yang telah ada di rumah tahfiz ini. Nah, akan ditunjukkan oleh Ustadz Idam. Bismillah. Assalamualaikum. Jadi ini bangunan ini semua seragam Ustadz, sama Iya. bangunannya Betul. dalam bentuk rumah panggung begini. Rumah panggung. Masya Allah. Terbuat dari kayu kelapa dari Oke. Kalimantan. Alhamdulillah. Ini asrama. Untuk saat ini semua santri tidur di atas dan ini nanti santri-santri baru akan nginap di sini di lantai 1. Di lantai 2 santri lama. Nah, inilah kondisinya. Nanti kan ini belum ada lemarinya. Nanti akan kita belikan rumah satu-satu. Menampung berapa rencana program besok nih? Menampung sekitar, kalau saat ini karena sudah ada santri yang lama, maka kita butuh sekitar 10 orang saja. 10 orang saja. Jadi terbatas sekali. Terbatas hanya 10 orang. 10 orang. Yang tercepat, ya dialah yang siapa cepat dia dapat. Ya, alhamdulillah. Jadi siapa yang cepat dia dapat, tapi dapat yang terbaik, begitu ya. Insya Allah. Tentu nanti akan melewati proses tes, Seleksi dan sebagainya, Ustadz ya. Yang terbaik kita pilih. Jadi fasilitas ini memang sudah disiapkan oleh Yayasan At-Taubah 60. Ya, selain juga ada Kampung Lande Kampung Lande, di Lebak, di Baduy, terus juga di sini rumah tahfiznya. Jadi At-Taubah 60 itu sudah menyiapkan beberapa program untuk umat dan itu memang diselenggarakan demi perbaikan kondisi umat kita, insya Allah. Jadi kita akan lihat juga beberapa lokasi. Kita masuk ke mana dulu, Ustaz? Ke atas? AC-nya, Pak. Ini AC-nya. Ini menunjukkan kalau AC itu baru satu. Kalau nanti ada santri lagi, Enggak, di atas satu. Ya, tapi satu ini udah dingin sekali. dingin. Wah, itu jadi buat mereka yang terbiasa dengan ruangan AC ya tetap ada. Nah, Terus di samping asrama persis langsung kecium bau wangi
Masya Allah. gorengan. Masak bibit. Ini dapur basah. Oh Ini iya. dapur basah. Kan ini tempat kulkas. Dapur basah lah di sini yang untuk masak-masak. Sebentar kita lewatin dapur. Oh, ini dapur kering. Dapur Kalau kering. dapur keringnya sengaja bentuknya semen. Ya rapih lah ya. Artinya memang sudah representatif. Iya. Ngumpul santri kalau makan di sini. Bisa makan di sini sampai keluar makan santri. Alhamdulillah. Beginilah kondisi pesantren kita dengan harapan menunjang kegiatan para santri Al-Quran yang ada di sini. Masya Allah. Bagi Anda yang memang berminat, silakan hubungi nomor saya 0852 1539 4101 sebagai pembina. Nanti komunikasi langsung dengan saya, nanti insya Allah kita lanjutkan seleksinya. Ya baik, lanjut. Ya. Lanjut. Kemudian Jadi, berikutnya Pak. Mandi dua air itu bang. nah ini ada si Bibi. Nah, ini direkturnya dapur. chef. Nah, Bi, Ya. betah-betah sini Bi. Oh ya, betah. Alhamdulillah. Santri dikasih makan apa aja Bi? Oh, kadang-kadang ikan, ayam. Waduh, Iya. itu tiap hari pasti ada lauk. Iya, ada. Oh, Masya Allah. Jadi sudah menunjang ada fasilitas bangunan, fisiknya ada, dan sarapan makan pagi gimana Bi? Makan pagi, siang, malam. Kadang-kadang nasi goreng, nasi uduk. Tetap 3 kali makan Ustaz. Masya Allah. Kita menyiapkan makanan yang juga sama biar menunjang fisik mereka. Jadi kita sediakan makanan yang 4 sehat, 5 sempurna. Tetap sesuai dengan komposisi agar mereka bisa tumbuh berkembang dengan baik. Alhamdulillah. Nah, ini dapurnya basahnya sudah disiapkan juga. Nah, ya kalau masak pagi ini hari ini Bibi bikin nasi goreng ya Bi ya. Alhamdulillah. Persis di belakang asrama dan di belakang dapur ini tempat kamar mandinya. Masya Allah. Menurut saya sudah sangat Benar-benar representatif Ustaz. Alhamdulillah. Dan bukan seperti maaf ya, mungkin ada beberapa pondok yang ya dengan kondisi yang berbeda. Ya Alhamdulillah. Lihat ada berapa semua kamar mandi Ustaz? 8. Masya Allah, Ada 8. 8. Ada 3 toilet, ada 5 kamar mandi. Jadi kita bagi penanggung jawabnya buat para santri. Dan ini Dan pakai shower. Masya Allah. Mandinya pakai shower. Nah, boleh Ustaz masuk ke Ya. Nah, masing-masing. Masya Allah, ini benar-benar rumah tahfiz sudah disiapkan oleh Yayasan At-Taubah 60 ini. Ini Pak, pakai Benar-benar representatif sekali. Masya Allah. Kamar mandinya dengan shower ya tentu ada ember lah ya. Iya. Masya Allah. Ini ada 5 kamar mandi, Iya, 5 kamar mandi, 3 toilet. 3 toilet. Masya Allah. Kemudian jemurannya langsung di atas. Ya kalau kondisi pondok masih tetap seperti inilah. Seperti aslinya kalau tidak ada jemuran, sepertinya bukan pondok. Kalau masih ada yang laundry, tapi mereka laundry laundry, Ustaz ya. Nah inilah lihat kondisi kebersihan kita. Masya Allah. Yang paling kita junjung tinggi, kunci kebersihan adalah yang paling pertama adalah dilihat dari kamar mandinya. Kamar mandinya bersih, insya Allah yang lain akan ikut bersih. Karena tempat paling jorok itu kamar mandi. Nah, jadi para ikhwan dan juga muslimin sekalian, lihatlah kamar mandi di rumah tahfiz T60 ini bahwa kondisinya jauh seperti yang pernah kita bayangkan. Ya, artinya dengan fasilitas yang sudah disiapkan oleh Yayasan At-Taubah 60 ya disiapkan untuk 10 santri tahun ini Ustadz ya, tahun ajaran ini ya. Dan ini apa Ustadz? Itu tempat wudhu. Nah, Ini tempat mencuci. tempat mencuci. Tempat cuci baju santri di sini. Jadi kita sediakan di sini mereka nyuci. Sebetulnya kita pun sudah menyiapkan mesin cuci, tapi karena khawatir santrinya manja, nanti pulang-pulang dia minta mesin cuci lagi sama orang. Jadi tetap harus diperdayakan. Mandiri Ustadz ya. Belajar siap dengan kondisi apapun Nah, setelah keluar. walaupun fasilitas sudah disiapkan oleh rumah tahfiz atau Bah 60 ini dengan ya bangunan yang
cukup representatif sekali gitu loh, dan itulah yang diharapkan tetap ada pembinaan. Ya, jemuran tetap harus mencuci sendiri, tidak laundry ya, karena memang untuk kemandirian. Ada rencana mau ada program laundry, tapi tetap lihat sikon. Seandainya mencuci pakaian itu menjadi penghalang mereka untuk menghafal Quran, maka bisa jadi itu. Tapi untuk saat ini kita tetap memperdayakan mereka agar belajar hidup mandiri. Iya, Masya Allah. Tempat wudhu tadi di sana. Nah, ini tempat cuci. Tempat wudhu ada juga disediakan di berapa pojok lokasi ya. Nah, ini yang paling penting. Nah, mereka belajar apa namanya? Entrepreneur ya. Masya Allah. Ya, belajar kita memberdayakan, melatih mereka untuk bercocok tanam. Tuh, ini pohon turi. Ini pohon turi lagi bibit benih-benihnya. Kita disemai dulu, baru nanti dimasukkan ke polybag. Yang nanti insya Allah kita jual ke penjual-penjual ya di pinggir jalan itu ya, tanaman-tanaman itu ya. Dan ini sudah disiapkan oleh Rumah Tafiz dan proses program entertainnya. Ini yang kebun dapur, Pak. Kebun dapur. Ya, jadi ada kangkung, ada ini apa namanya? Daun katuk. Daun katuk, ya, ada cabe. Jadi si Bibi bisa metik cabe kalau Ya, di sini. Bebas. Ini kebun milik Bibi lah. Tapi ditanam oleh santri. Ya, santri dan Bibi juga ikut nanam. Nah, ikut nanam. Alhamdulillah. Ini belum dipenuhi semua. Ya, belum. Karena memang masih sedang berjalan dan tentunya program-program ini akan berlanjut terus dengan dukungan para manajemen atau Bah 60 yang akan memberikan tetap yang terbaik untuk mereka santri-santri yang ada di sini. Dan ini saya ikutin terus Ustadz. Jadi mudah-mudahan buat nah ini apa lagi Ustadz? Oh, sudah ada tempat wudhu tadi kita lewatkan. Nah ini jadi bagi para tamu juga langsung atau santri, wah Masya Allah sudah ada wudhunya dan baru jadi ini kayaknya. Ya, betul, baru. Ini belum selesai semua. Nanti ini kan akan tempat buat nyantai santri yang paling pojok situ. Itu nanti tempat duduk-duduk semua. Kita berusaha mikirkan lokasi buat mereka senyaman mungkin untuk menunjang fasilitas mereka agar mendukung program mereka dalam menghafal Al-Quran. Jadi full service sudah disiapkan oleh Yayasan atau Bah 60. Betul. Dan buat para ikhwah sekalian yang ingin memasukkan atau menargetkan Anak atau saudara. oh ya anak saudaranya langsung bisa ke Rumah Tafiz T60 ini dengan tadi di Serpong Utara, Masya Allah. Serpong Wetan. Dan ini asri. Lengkong. Bukan di kota, walaupun kota BSD itu kota santri. Nah, ini salah satu wujudnya mewujudkan BSD kota santri, tapi bukan kota. Ini sekelilingnya masih hijau. Betul, ini masih asri. Masih asri. Masih perkebunan. Jadi udara benar-benar masih segar Ustaz kalau pagi, sejuk ya. Belum kena polusi. Belum kena polusi. Jadi tidak seperti ada berapa lokasi-lokasi pondok yang di pinggir jalan bising, di sini masih dengar kicauan burung. Mau ke kota dekat, di kota tapi di kampung. Kampung di tengah kota ini. Ya, kampung di tengah kota. Jadi benar-benar merasakan, tidak perlu jauh-jauh ya Ustadz ya. Ya, jadi semboyan kita di kampung tapi tidak kampungan. Alhamdulillah. Dengar suara burung tuh. Insyaallah, syukran Ustaz. Ya, syukran semuanya. Mudah-mudahan kita dan atau Bah 60 bisa menjadi wasilah majunya umat ini. Amin ya Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.